I know what you're thinking. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants at an annual revenue of $700 million? One word: persistence. McDonald's can be the new American church. Bersamaan, mana lagi selain tim. Masih ingat iklan apa itu tadi? Produk apa? Hai Sobat Udebers, saya Dr. Kabib Alia dari Unit Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Welcome to my podcast. Dalam episode kali ini, kita akan membicarakan apa itu entrepreneurship dan entrepreneur. Seperti kita ketahui, saat ini pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia hingga mencapai 4%. Karena rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih kalah dari negara-negara tetangga. Sebegitu pentingkah keberadaan wirausaha bagi suatu negara? Sebelum membahas lebih lanjut, maka akan kita uraikan perkembangan serta sejarah kewirausahaan hingga saat ini. Praktek kewirausahaan dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu berdagang. Sejatinya sudah lama muncul. Aktivitas berdagang, baik dalam bentuk barter maupun sudah menggunakan uang, telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun silam. Aktivitas perekonomian yang semakin kompleks, ditambah dengan perkembangan ilmu ekonomi modern, lantas melahirkan konsep kewirausahaan yang biasa juga disebut dengan entrepreneurship. Konsep kewirausahaan pertama kali dirumuskan oleh Richard Cantillon, ekonom abad 17, kelahiran Irlandia yang menghabiskan hidupnya di Prancis. Istilah entrepreneurship diadopsi dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti melakukan atau to undertake, memulai atau berusaha melakukan tindakan organisir dan mengatur. Istilah entrepreneurship mulai diperkenalkan dalam tulisan Richard Cantillon. Sederhananya, Cantillon menganggap wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko bisnis atau kerugian. Istilah kewirausahaan dari Cantillon itu kemudian dipopulerkan filsuf sekaligus pemikir ekonomi Inggris John Stuart Mill melalui karya klasiknya yang terbit di tahun 1848 berjudul Principles of Political Economy. Setelah itu, konsep tersebut sempat diabaikan oleh para ekonom modern. Perhatian pada konsep kewirausahaan kembali menguat setelah disempurnakan oleh ekonom dari Amerika Serikat, yaitu Frank H. Nick tahun 1885 hingga 1972. Secara umum pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship diartikan kewirausahaan yang memiliki pengertian sedikit berbeda oleh para ahli. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira
dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Kenapa kewirausahaan penting ya? Banyak ajakan untuk melakukan wirausaha. Salah satu pemicunya adalah mulai tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, dan dapat juga dibilang wirausaha adalah salah satu pendorong perekonomian negara. Oh ya, apa perbedaan antara entrepreneurship dan entrepreneur ya? Perbedaan antara entrepreneurship dengan entrepreneur terletak pada proses dan pelakunya. Jika entrepreneurship merujuk pada proses atau kegiatannya, kalau entrepreneur lebih merujuk pada pelaku atau dengan kata lain, orang yang melakukan proses entrepreneurship atau kewirausahaan, yang biasa disebut dengan entrepreneur atau wirausaha atau wira swasta. Buat Sobat Udebers yang masih penasaran dengan kewirausahaan, mungkin dapat nonton drama Korea yang berjudul Itaewon Class. Salah satu drama Korea yang populer yang dibintangi oleh Park Seo-joon, diangkat dari webtoon karya Kwang Jin, di mana menceritakan Park yang memiliki mimpi membuat restoran terkenal. Drama ini penuh dengan persaingan sengit antara Denbam dan Janga yang related dengan kehidupan sehari-hari seorang entrepreneur. Tak jarang, para tokohnya membicarakan strategi berbisnis yang dapat mengedukasi penontonnya. Selamat menyaksikan. I can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳤어. Sekian dari saya, dari Unit Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Terima kasih.